Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD, dan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Simak videonya sampai selesai ya, supaya kalian paham. Sekarang kita akan bahas dulu tentang materi prasyarat, yaitu macam-macam bentuk tanda pertidaksamaan. Yang pertama, misalkan ada notasi seperti ini dibacanya adalah X lebih dari 3. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk X-nya anggota bilangan bulat, maka kita tinggal sebutkan atau tuliskan bilangan-bilangan yang lebih dari 3, yaitu 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini kan banyaknya tak terhingga ya, jadi kita batasi jadi seperti ini. Kemudian kalau kita diminta untuk membuat garis bilangannya, maka kita tentukan dulu batasannya, yaitu 3, misalkan di sini. Kita buatnya noktahnya tidak penuh ya. Kemudian karena tandanya lebih dari, kita buat panahnya ke kanan. Seperti itu. Kemudian, untuk notasi yang kedua, misalkan seperti ini, maka dibacanya adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Bedanya dengan yang tadi, di sini ada garis di bawah tanda. Nah, ini artinya kan sama dengan. Maka kita menuliskan himpunan penyelesaiannya, itu dimulai dari 3. Jadi 3-nya ikut. 3, kemudian yang lebih dari 3 itu adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk garis bilangannya, di sini kita buat noktahnya penuh. Seperti ini, kemudian karena lebih dari, maka kita tetap buat panahnya ke kanan. Kemudian untuk notasi yang ketiga, seperti ini dibacanya adalah X kurang dari 3. Berarti kita tinggal sebutkan bilangan-bilangan yang kurang dari 3. Kalau yang kurang dari 3 itu adalah 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Nah, untuk garis bilangan kita buat noktanya tidak penuh. Kemudian di sini misalkan 3-nya, lalu kita buat panahnya ke kiri, karena kan dia kurang dari. Kemudian untuk notasi yang keempat, X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini kan ada garis di bawah tanda. Maka di sini artinya sama dengan 3. Jadi kita start menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah dari 3. 3, kemudian yang kurang dari 3 adalah 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Untuk garis bilangannya, berarti kita buat noktahnya penuh. Di sini misalkan 3, kemudian kita buat panahnya ke kiri. Dan untuk notasi yang terakhir, ini dibacanya adalah negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3. Artinya penyelesaian atau nilai X-nya itu berada di antara negatif 3 sampai 3. Kalau kita mau tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka dimulai dari negatif 3. Negatif 3-nya ikut, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, di sini cuma selesai sampai 2 ya, karena kan untuk yang batasan 3-nya di sini tidak ada garis di bawah tanda. Nah, untuk garis bilangannya berarti kita buat 2 batasan. Yang pertama untuk X-nya sama dengan negatif 3, kita buat noktahnya penuh. Untuk yang X-nya sama dengan 3, kita buat noktahnya tidak penuh. Nah, karena daerah penyelesaiannya berada di antara, maka kita buat arsirannya di tengah-tengah. Ya, ini adalah macam-macam dari tanda pertidaksamaan beserta penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada 4 macam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan flashback ke konsep awal supaya kalian paham. Dari yang pertama, misalkan kita punya bentuk seperti ini, X diberi tanda mutlak, itu sama dengan 5. Maka di sini artinya kita harus mencari nilai X berapa saja yang kalau diberi tanda mutlak itu hasilnya adalah 5. Jawabannya atau penyelesaiannya ada 2, yaitu 5 dan negatif 5. Karena kalau 5 dan negatif 5 kita beri tanda mutlak, hasilnya pasti sama-sama 5. Nah, bagaimana kalau tandanya kurang dari atau lebih dari? Misalkan di sini X diberi tanda mutlak itu kurang dari 5. Artinya kita harus mencari penyelesaian yaitu X, yaitu bilangan-bilangan berapa saja yang jaraknya kurang dari 5 dari 0. Nah, ilustrasinya kalau kita buat garis bilangan, misalkan di sini adalah 0, kemudian 5-nya misalkan di sini kira-kira, kemudian negatif 5-nya misalkan di sebelah sini. Nah, kalau yang jaraknya kurang dari 5, tetapi dari 0, itu adalah dari sini sampai sebelum 5.
Jadi batasannya adalah 5 itu sendiri. Nah, untuk yang sebelah kiri yang jaraknya kurang dari 5, dari 0 berarti dari sini ke sana. Batasannya adalah negatif 5. Nah, artinya di sini penyelesaiannya berarti terletak di antara negatif 5 sampai 5. Kita tuliskan notasinya seperti ini. Negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini menjadi dasar untuk bentuk pertidaksamaan yang pertama. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Misalkan ada fx diberi tanda mutlak itu kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari fx kurang dari A. Dan ini berlaku juga kalau tandanya ada garis di bawahnya. Kalau misalkan ini kurang dari atau sama dengan, maka nanti penyelesaiannya juga mengikuti, di sini juga ada garis di bawah tanda. Kemudian bagaimana kalau yang lebih dari? Kalau yang lebih dari, artinya di sini kita mau mencari penyelesaian yaitu X, yaitu bilangan-bilangan berapa saja yang lebih dari 5. Startnya dari 0 ya. Maka kalau ini adalah garis bilangannya, di sini 0, kemudian kira-kira 5 di sini. Kemudian di sebelah kiri misalkan negatif 5 di sini. Maka kalau yang jaraknya lebih dari 5, maka kita mulai batasannya dari 5 itu ke kanan. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri, batasannya dari negatif 5 itu ke kiri. Itu yang kurang dari 5. Maka untuk penyelesaian bentuk lebih dari, ada 2, yaitu yang sebelah kiri, X-nya itu kurang dari negatif 5, atau untuk yang sebelah kanan itu adalah X-nya lebih dari 5. Nah, ini menjadi dasar untuk penyelesaian bentuk yang kedua. Jadi kalau ada fx diberi tanda mutlak lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Ini juga berlaku kalau misalkan ada garis di bawah tanda, nanti penyelesaiannya pun juga mengikuti. Di sini ada garis, di sini juga ada garis. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, ini fx diberi tanda mutlak kurang dari gx. Nah, di sini cara menyelesaikannya adalah dengan dikuadratkan. Jadi masing-masing fx dan gx-nya kita kuadratkan, kemudian ada tambahan syarat. Syaratnya di sini gx-nya harus lebih dari 0. Kemudian untuk yang bentuk keempat, fx diberi tanda mutlak kurang dari gx diberi tanda mutlak. Ini penyelesaiannya juga dengan dikuadratkan, tetapi tidak perlu menambahkan syarat lagi karena yang di ruas kanan kan sudah ada tanda mutlak. Ini bisa dipastikan bahwa hasilnya pasti positif. Nah, ini juga berlaku untuk di nomor 3 kalau tandanya lebih dari, dan di nomor 4 itu kalau tandanya lebih dari. Ataupun kalau ada tanda sama dengan di bawahnya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan kita mau menyelesaikan nilai mutlak 2x dikurang 1 lebih dari 7. Nah, ini kan berarti adalah fx yang diberi tanda mutlak, kemudian lebih dari ini adalah A. Nah, ini adalah bentuk dari pertidaksamaan yang kedua. Maka kalau tandanya lebih dari, kita menyelesaikannya ada 2 macam. Yang pertama adalah fx-nya lebih dari A, dan yang kedua fx-nya kurang dari negatif A. Kita bahas ya. Kita tulis soalnya dulu di sini 2x dikurang 1 lebih dari 7. Nah, ini kan tadi adalah fx-nya, dan ini adalah A-nya. Maka penyelesaian satunya itu adalah fx lebih dari A. Jadi 2x dikurang 1 lebih dari 7. Untuk penyelesaian duanya adalah fx kurang dari negatif A. Jadi kita tulis 2x dikurang 1 kurang dari negatif 7. Nah, masing-masing kita selesaikan. Untuk penyelesaian satunya adalah 2x dikurang 1 lebih dari 7. Kita tentukan x-nya ya. Berarti kita tulis 2x dulu, kemudian langsung lebih dari 7. Negatif satunya ini supaya hilang, maka kita tambahkan dengan 1 untuk kedua ruas. Kemudian untuk yang di sini, maka tinggal 2x. Yang di ruas kanan, 7 tambah 1 hasilnya 8. Untuk mendapatkan x-nya, kita tinggal bagi 8 dengan 2. Jadi x-nya itu lebih dari 4. Sudah, sekarang kita ke penyelesaian kedua. Di sini 2x dikurang 1 kurang dari negatif 7. Kita cari x-nya.
Untuk 2X, ini langsung kurang dari negatif 7. Negatif satunya supaya hilang, maka kita tambahkan di kedua ruas. Jadi tambah 1. Kemudian di sini masih ada 2X kurang dari negatif 7 tambah 1, hasilnya negatif 6. Untuk mendapatkan X-nya, kita tinggal bagi 6 dengan 2. Ini negatif 6 dibagi 2, jadi hasilnya adalah negatif 3. Sudah selesai, kita tinggal buat kesimpulan, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari negatif 3 atau X-nya itu lebih dari 4. Kalau kita mau buatkan garis bilangannya, maka yang kita buat pertama adalah negatif 3 dulu, noktahnya tidak penuh ya. Baru kemudian di sebelah kanannya adalah 4, noktahnya tidak penuh. Kemudian karena kurang dari negatif 3, maka yang ini kita buat panahnya ke kiri. Kemudian untuk yang X-nya lebih dari 4, dari sini kita buat panahnya ke kanan. Jadi seperti ini penyelesaian untuk nomor 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini tandanya kurang dari. 3X ditambah 5, ini adalah Fx yang diberi tanda mutlak. Kemudian kurang dari, ini adalah A. Nah, ini berarti adalah bentuk ketidaksamaan yang pertama. Kalau misalkan tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari atau sama dengan Fx kurang dari atau sama dengan A. Kita bahas. Kita tulis dulu soalnya di sini nilai mutlak 3X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 8. Berarti untuk penyelesaiannya kita tulis dulu negatif A. Ini kan A-nya. Ini kan Fx-nya. Jadi kita tulis dulu negatif A, berarti negatif 8 kurang dari atau sama dengan 3X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 8. Kita cari X-nya, berarti kita hilangkan plus 5 dulu dengan cara kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Jadi negatif 8 dikurang 5, kurang dari. Untuk yang di tengah-tengah berarti sudah hilang ya 5-nya, tinggal 3X. Yang di sebelah kanan 8 dikurang 5. Kemudian negatif 8 dikurang 5 hasilnya negatif 13. Kurang dari atau sama dengan 3X, kurang dari atau sama dengan 8 dikurang 5 hasilnya 3. Nah, untuk menghilangkan 3-nya berarti kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka di sini tinggal X, yang di sebelah kiri negatif 13 dibagi 3, yang di ruas kanan 3 dibagi 3. Ini hasilnya menjadi negatif 13/3, karena kan 13 nggak bisa bagi 3 ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Untuk yang sebelah kanan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sudah selesai, kita tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana negatif 13/3 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 1. Kalau kita membuat garis bilangannya, maka garis bilangannya seperti ini. Yang pertama kita buat adalah negatif 13/3 dulu di sebelah kiri, noktahnya penuh. Negatif 13/3, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah 1, noktahnya juga penuh. Karena daerah penyelesaiannya berada di antara, maka kita buat arsirannya di tengah-tengah seperti ini. Yaitu adalah untuk penyelesaian contoh yang kedua. Lanjut untuk contoh yang ketiga, ini adalah X. Kemudian di sebelah kanan karena ada bentuk aljabar juga, maka ini adalah GX. Nah, berarti ini adalah bentuk pertidaksamaan yang ketiga. Penyelesaiannya adalah dengan dikuadratkan. Kemudian kita harus menambahkan syarat ya, bahwa GX-nya itu harus lebih dari 0. Kita bahas. Kita tulis dulu di sini soalnya 2X dikurang 9 yang diberi tanda mutlak kurang dari atau sama dengan 4X dikurang 3. Solusinya adalah dengan dikuadratkan, jadi kita langsung kuadratkan kedua ruas. 2X dikurang 9 pangkat 2 kurang dari 4X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, ini kita pindahkan dulu 4X min 3 pangkat 2-nya ke ruas kiri. Jadi 2X dikurang 9 pangkat 2 jadi minus ya. Minus 4X dikurang 3 pangkat 2. Kurang dari atau sama dengan 0. Karena kan 4X min 3 pangkat 2-nya udah pindah. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi. Maka di ruas kanan udah kita tulis saja jadi 0. Kemudian di sini kita melihat ada bentuk selisih kuadrat.
Nah, waktu di SMP kalian pernah belajar tentang bentuk selisih kuadrat. Yang seperti ini, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Diselesaikannya atau dijabarkannya dengan cara menambahkan A dengan B dikali, kemudian A dikurang B. Nah, ini kita terapkan di soal ini. Maka yang menjadi A-nya, ini adalah 2X dikurang 9. Yang menjadi B-nya adalah 4X dikurang 3. Berarti yang satu kita tambah, yang satu kita kurang. 2X dikurang 9, kita tambah dulu sama 4X dikurang 3. Kemudian kita kurangkan 2X dikurang 9 itu dengan 4X dikurang 3. Nah, untuk yang penjumlahannya 2X ditambah 4X hasilnya 6X. Kemudian negatif 9 ditambah sama negatif 3 hasilnya kan negatif 12. Untuk yang pengurangannya 2X dikurang 4X hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian negatif 9 dikurang sama negatif 3 berarti sama aja negatif 9 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 6. Ini tandanya kurang dari, ini juga tandanya kurang dari. Nah, untuk mendapatkan X-nya kita jabarkan jadi pembuat 0 masing-masing. Jadi 6X dikurang 12 itu sama dengan 0 atau negatif 2X dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, kita cari X-nya, berarti 6X sama dengan 0 ditambah 12. Jadi 6X itu sama dengan 12. Jadi X-nya sama dengan 12 dibagi 6, yaitu 2. Nah, untuk yang satu lagi, negatif 2X sama dengan 0 ditambah 6. Negatif 2X sama dengan 6, jadi X-nya kita tinggal bagi 6 dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita punya dua batasan di sini, kita harus membuat garis bilangan. Untuk garis bilangannya, berarti yang kita duluan buat adalah yang negatif 3 di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya adalah 2. Lalu kita lakukan uji daerah. Kita bisa menguji daerah yang kiri, tengah, ataupun kanan. Yang paling mudah adalah dengan menguji titik X-nya 0. X-nya 0 itu berada di daerah yang tengah ya. Jadi kita uji dengan titik X sama dengan 0. Kita masukkan ke bentuk yang terakhir, yaitu 6X dikurang 12 dikali negatif 2X dikurang 6. Nah, kita ganti nih X-nya dengan 0. 6 dikali 0 dikurang 12. Satu lagi, negatif 2, X-nya diganti dengan 0 dikurang 6. Nah, kalau 6 dikali 0 kan hasilnya 0. 0 dikurang 12 hasilnya negatif 12. Kemudian kalau negatif 2 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 6 hasilnya negatif 6. Kalau negatif 12 kita kalikan dengan negatif 6, hasilnya kan jadi bilangan positif. Sehingga tempat di mana 0 berada tadi, yaitu di tengah-tengah, ini kita kasih tanda plus. Sedangkan batasan sebelah kiri kanannya itu bergantian, tandanya min. Nah, sekarang kita tinggal lihat di soal tanda pertidaksamaannya kan kurang dari. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari ya. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka kita pilih daerah yang negatif. Tapi kalau misalkan di soal tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang dipilih adalah daerah yang positif. Nah, karena ini dia adalah tandanya kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Yang negatif berarti yang ini, ke kanan, dan yang ini ke kiri. Oke. Kemudian kita tetap perlu melihat syarat. Di sini syaratnya kan GX-nya harus lebih dari 0. GX yang mana? GX adalah yang 4X dikurang 3. 4X dikurang 3 itu harus lebih dari 0. Kita cari X-nya, berarti 4X lebih dari 0 ditambah 3. Terus 4X lebih dari 0 tambah 3 hasilnya 3. Maka di sini X-nya itu lebih dari 3 dibagi 4. 3 dibagi 4, kita tulis aja 3/4. Nah, ternyata di sini ada syarat yang harus dipenuhi bahwa X-nya itu harus lebih dari 3/4. Kalau X-nya harus lebih dari 3/4, maka untuk yang negatif 3 ini adalah tidak memenuhi. Jadi jawabannya atau penyelesaiannya itu hanya yang ini saja, yaitu yang X-nya lebih dari 2. Jadi kita simpulkan di sini untuk himpunan penyelesaiannya,
itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 2. Jadi hanya itu saja. Lanjut ke yang keempat. Ini ada bentuk pertidaksamaan yang keempat karena dua-duanya ada tanda mutlak, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Ini misalkan adalah Fx, dan ini misalkan adalah Gx. Dua-duanya diberi tanda mutlak. Kemudian penyelesaiannya berarti hanya dikuadratkan saja tanpa harus menambahkan syarat Gx yang lebih dari 0. Kita selesaikan. Kita tulis dulu soalnya di sini 2X ditambah 1 diberi tanda mutlak, itu lebih dari X dikurang 3 diberi tanda mutlak. Solusinya adalah dengan cara dikuadratkan, jadi kita langsung kuadratkan 2X tambah 1 dan X dikurang 3. Seperti di soal nomor 3 tadi, kita pindahkan dulu ini ke ruas kiri. Jadi 2X ditambah 1 pangkat 2 dikurang X dikurang 3 pangkat 2 lebih dari 0. Nah, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Karena ini kan bentuk selisih kuadrat. Lalu kita tambahkan A dengan B, kemudian kita kurangkan A dengan B. Untuk yang penjumlahan berarti 2X ditambah 1 itu ditambah dengan X dikurang 3. Untuk yang pengurangannya, di sini 2X ditambah 1 itu dikurang dengan X dikurang 3. Lebih dari 0. Kita tambahkan 2X dengan X hasilnya 3X, kemudian 1 dikurang sama 3 hasilnya negatif 2. Untuk yang satu lagi, 2X dikurang X hasilnya X, kemudian 1 dikurang sama negatif 3, itu jadinya 1 tambah 3 ya. Hasilnya adalah positif 4. Kemudian untuk mendapatkan X-nya, kita tentukan pembuat nolnya dulu. Di sini pembuat nolnya adalah yang pertama 3X dikurang 2 sama dengan 0, atau satu lagi adalah X ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari X-nya di sini 3X berarti sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Jadi X-nya sama dengan 2/3. Satu lagi di sini X-nya berarti langsung sama dengan negatif 4. Kita buat dulu garis bilangannya. Maka di sini yang duluan kita tulis adalah yang negatif 4. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah 2/3. Kita uji dengan menggunakan titik X sama dengan 0. Kalau 0 itu kan posisinya di tengah-tengah ya. Kita uji dengan menggunakan X-nya sama dengan 0 kemana? Ke yang terakhir yaitu 3X dikurang 2 dikali X tambah 4. Kita ganti setiap X-nya dengan 0. Untuk yang ini 3 dikali 0 kan hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya negatif 2. Untuk yang sebelah kanan 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Kalau negatif 2 dikali sama 4 itu hasilnya kan negatif 8. Jadi ini hasilnya negatif. Sehingga kita berikan tanda di sini adalah negatif. Yang di sebelah-sebelahnya adalah positif. Kemudian karena di sini tandanya di soal adalah lebih dari, karena tandanya lebih dari, maka kita pilih daerah yang positif. Yang positif adalah yang ini, dari sini ke kanan, dan dari sini ke kiri. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari negatif 4 atau X-nya lebih dari 2/3. Sudah. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Kalian kerjakan 6 soal ini ya. Untuk yang nomor 1, berarti nanti gunakan yang bentuk pertama, ya, jadi negatif 5 kurang dari atau sama dengan 3X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Kalau untuk yang nomor 2, karena tandanya lebih dari, nanti berarti ada 2 macam. Yang pertama adalah 2X dikurang 3 lebih dari 1, dan yang keduanya adalah 2X dikurang 3 kurang dari negatif 1. Untuk yang nomor 3-nya, itu nanti sama dengan yang nomor 2.
Untuk yang nomor 4 itu sama dengan yang nomor 1, tetapi di sini kan ada per 2-nya. Supaya per 2-nya hilang, nanti kalian kalikan kedua ruas dengan 2. Jadi dikali dengan 2 untuk kedua ruas ya. Kalau untuk yang nomor 5, sama seperti bentuk yang ketiga, dan untuk yang nomor 6, di sini kan ada angka 3 di depan. Ini boleh kalian kalikan dulu. Jadi, X tambah 3-nya dikalikan dengan 3. Maka di sini bentuknya menjadi 3X ditambah 3 dikali 3, 9. Kemudian kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Nanti caranya sama seperti bentuk yang keempat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa catat materi dan nanti kerjakan tugasnya di buku tulis ya. Kemudian kumpulkan bukunya di sekolah pada saat kalian datang tatap muka, atau boleh juga kalian kumpulkan di Google Classroom ataupun via WhatsApp Ibu. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video Ibu sampai selesai. Tetap semangat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.